لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Abdul Malik, dan beserta guru sekalian yang sama-sama kita hormati, serta anak-anakku SD ITI Al-Abror yang sangat kami banggakan, dan semoga semuanya sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kita junjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan berbicara tentang sosok yang paling agung, sosok yang paling mulia yang patut kita contoh, yaitu saya akan mengungkit sedikit atau berbicara tentang kultum kali ini tentang Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah beliau? Siti Khadijah adalah wanita yang cantik serta wanita yang disegani, kemudian dihormati di kalangan orang-orang Arab. Beliau dari kaum yang terpandang, keluarga yang terhormat. Dari nasab bapaknya, beliau adalah Siti Khadijah binti Khuwailid binti Asad binti Abdul Uzza binti Qusay binti Kilab binti Murrah binti Ka'ab binti Lu'ay. Dari nasab ibunya adalah Siti Khadijah binti Fatimah binti Zaidah binti Al-Aswam binti Haram bin Ruwahah. Dari silsilah ayahnya pada kakeknya yang bernama Qusay, nasabnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan beliau lahir? Beliau lahir 15 tahun sebelum tahun gajah. Jadi Siti Khadijah lahir 15 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Tepatnya pada tahun 68 sebelum Hijriyah. Beliau sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW pernah menikah dengan 2 orang lelaki. Yang pertama menikah dengan Abi Halah bin Zurarah At-Taimi. Kemudian pernikahan ini dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Halah dan Hindun. Setelah Abu Halah meninggal, beliau menikah lagi dengan suami keduanya yang bernama Utaiq ibnu Abid ibnu Abdillah Al-Makhzumi. Perkawinan ini tidak bertahan beberapa lama, kemudian beliau bercerai dengan suami yang kedua. Setelah bercerai dengan suami yang kedua, sempat beberapa kali beliau dilamar oleh pemuka-pemuka orang Arab, pemuka-pemuka Quraisy, namun beliau menolaknya dengan beberapa alasan. Di antaranya penolakan beliau yang pertama ingin fokus dengan dagangannya, yang kedua beliau ingin fokus dengan mendidik anak-anaknya. Ketika Muhammad muda, Khadijah sudah mendengar dan mengakui dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW dan keuletan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan keuletan dan kejujuran Nabi Muhammad, beliau mempercayakan kepada Muhammad muda untuk membawa dagangannya ke Syam untuk dagang, dan ditemani oleh budaknya yang bernama Maisarah. Ketika dagangannya Siti Khadijah dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, dagangannya tumbuh pesat, dagangannya untung besar dengan keuletan
dan kejujuran Nabi Muhammad SAW, sehingga Siti Khadijah terkagum-kagum dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kekaguman Siti Khadijah ini diceritakan kepada sahabatnya yang bernama Nafisah binti Munayyah. Kemudian Siti Nafisah binti Munayyah datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepada beliau, "Ya Muhammad, hai Muhammad, kenapa kamu belum menikah?" Kata Nabi Muhammad, "Saya tidak punya sesuatu untuk menikah." Kemudian Siti Nafisah bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, "Bagaimana kalau dia yang memenuhinya? Seseorang yang memiliki harta, kecantikan, keturunan, kemuliaan, dan kesetaraan yang sangat mapan. Apakah kamu mau?" Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Nafisah, "Siapakah dia itu?" Kemudian Nafisah menjawab, "Khadijah binti Khuwailid. Jika dia menyetujui, maka saya sudah menerimanya." Setelah itu Nafisah bertemu dengan Siti Khadijah, menyampaikan kabar yang sangat gembira ini. Kemudian Khadijah menyambutnya dengan sangat gembira. Lalu semuanya mempersiapkan untuk keperluan yang diperlukan untuk menikah. Yang datang untuk meminang Siti Khadijah diantaranya Abu Thalib, Hamzah paman Nabi, kemudian dengan paman-paman yang lainnya. Perkawinan ini dilaksanakan dengan mas kawin 20 ekor unta betina. Dan di hari perkawinan ini Siti Khadijah mengadakan walimah dengan bersedekah kepada fakir miskin dan bersedekah kepada ibu susuan Nabi, yaitu Halimah As-Sa'diyah, dengan menghadiahi 40 ekor kambing sebagai rasa terima kasih beliau yang telah menyusui anaknya yang kini menjadi suaminya Siti Khadijah. Kecintaan Siti Khadijah ini tidak setengah-tengah kepada Muhammad SAW. Semua hartanya, semua kekayaannya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk perjuangan Nabi, untuk perjuangan Islam, dan demi kejayaan Islam. Bahkan seluruh hartanya dihibahkan kepada Nabi Muhammad SAW demi lancarnya perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam. Ketika menikah dengan Nabi Muhammad, beliau dikaruniai yang paling muktabarah, yang paling terkenal adalah 6 orang anak, 2 orang laki-laki, yaitu Qasim dan Abdullah, 4 orang perempuan, di antaranya yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Ummi Kulthum, dan yang paling terkenal adalah Siti Fatimah Zahra. Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad pada usia 40 tahun dan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Tepatnya pada 27 Hijriyah, 27 sebelum Hijriyah. Siti Khadijah meninggal pada usia yang paling muktabarah adalah 65 tahun sebelum Hijriyah, dan beliau dikuburkan di Ma'lah di kota Mekah. Di antaranya keterangan Nabi Muhammad SAW tentang Siti Khadijah diterangkan di dalam kitab Sahih Muslim, di antaranya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khairu nisa'iha Maryam binti Imran wa khairu nisa'iha Khadijah binti Khuwailid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keagungan Siti Khadijah di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau bersabda, perempuan yang terbaik yang pernah ada di dunia ini, yang pertama Maryam binti Imran, yang kedua Siti Khadijah binti Khuwailid. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan.
Dan semoga ada Siti Khadijah dari anak-anak kita nanti yang semoga bisa mengikuti jejak Siti Khadijah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Akhiran dan akulan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني